Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Khairuddin. Saya sebagai salah satu mahasiswa PPG UIN Bandung, Mapel Fikih kelas C1, dan ini sebagai salah satu bukti mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bi nahri wa huwa sunnatun lakum. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat bertemu kembali sebagaimana kita telah melaksanakan menikmati libur panjang, dan alhamdulillah kita dapat bersama-sama kembali sebagaimana biasanya untuk melaksanakan pembelajaran kita, dan tidak terasa hari ini kita telah memasuki tahun pelajaran baru, yaitu tahun ajaran 2022 dan 2023. Nah, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan, diberi panjang umur, dan diberi kemudahan dalam segala hal, terutama dalam menuntut ilmu ini. Untuk itu, mari kita berdoa dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan dalam segala hal, terutama dalam menuntut ilmu, dan kita semoga Allah Subhanahu wa taala diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita berdoa, dan setelah berdoa kita dilanjutkan untuk membacakan salah satu surat, yaitu surat Al-Isra. Berdoa mulai. Berdoa selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Hadir semuanya? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Dari kapan? Sakit. Mari kita doakan semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang masih bulan apa? Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada peristiwa ibadah apakah yang paling dominan? Ibadah haji. Apa lagi? Ibadah kurban. Nah, sekarang materi kali ini yaitu tentang
praktik penyembelihan hewan kurban. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu satu, kalian setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa mengurutkan tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai prosedur. Yang kedua, yaitu kalian diharapkan dapat menyebutkan atau melafalkan doa-doa ketika menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat mempraktikkan penyembelihan hewan kurban sesuai syariat. Nah, itu tujuan pelajaran pada kali ini. Kita amati video di sini. Bapak telah menyediakan 2 video tentang penyembelihan kurban dan pengertian hewan kurban. Baik, kita lanjutkan kepada video yang kedua. Memang persoalan kurban, saya jujur saja selama di Indonesia masih banyak salah pemahaman terhadap kurban. Dan saya pernah berkata, memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan. Ya, jadi asal tahu saja. Tapi dari segi pelajaran, mohon maaf ya kita terlalu jauh terhadap pemahaman. Yang saya maksud, kita melaksanakan sesuatu tapi kita sudah belajar, sudah tahu, bukan hanya asal saya dengar, saya lihat, saya bukan sebatas itu, tapi kita punya dasarnya. Dan ini kelemahan kita, di antaranya kurban. Saya pernah mendengar, bukan malah sering mendengar soal kurban dihitungkan per orang. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7, wajib sapi. Kalau kurang daripada itu, atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya.
yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama akikah terhitung per orang. Akikah laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kalau tidak mampu boleh. Kalau hanya nomor lagi sama perempuan berarti 3 kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh 1 kambing, tidak masalah. Jangan ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutang sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan per orang. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, Allah turunkan apa? Berganti sembelihan Nabi Ismail dengan ekor kambing dari surga. Berapa ekor kambing? 1. Padahal Nabi Ibrahim punya istri 2 dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishak. Berarti semuanya berapa? 5. Kenapa Allah tidak turunkan 5 ekor kambing? Karena hitungannya memang 1 keluarga. Yang kedua, Rasul sendiri sembelih 2 kambing. Pertama, Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal kita tahu keluarga Nabi Muhammad termasuk keluarga besar. 11 istri, belum lagi anaknya laki-laki sama perempuan. Ada yang hidup maupun sudah mati, sudah termasuk semua. Yang hidup maupun mati. Yang kedua, Rasul sembelih sembelihan yang kedua atas namaku dan umatku. Umatnya berapa miliar? Cuma 1 ekor kambing. Kenapa Rasulullah SAW berkorban atas nama dirinya dan umatnya? Saya mengambil salah satu di sini tanda sayangnya Rasul kepada umatnya. Jadi saya selalu berkata orang miskin yang tidak mampu berkorban seharusnya bangga di hari kurban, karena Rasul sudah kurbankan duluan atas nama dia. Jadi terima kasih ya Rasulullah mengingatkan kita. Yang kita tidak mampu Rasul sudah. Bahkan kalau Rasul sudah kurban atas nama umat yang tidak mampu berarti sudah terkabul. Kita ada pun tahu kabul atau tidak kalau kita berkorban. Karena kalau sudah terjadi makbul. Oleh sebab itu hitungan kurban itu adalah 1 keluarga. Misal bapak punya istri, punya anak. Itu kalau mampu sapi silakan. Mampu 1000 sapi silakan. Kalau soal kemampuan tidak ada masalah. Tapi kalau soal kewajiban tidak ada wajib lebih daripada 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Misal kalau bapak punya istri 4, misal, cuma ini misal, ya. Istrinya 4, setiap istri anaknya 10. Berarti jumlah berapa? Anak 40, istri 4 berarti 44, sama bapak 45. Wajib 1 ekor kambing saja, cukup untuk semua ini. Tapi kalau soal mampu, ya silakan. Dan mau 1000 kambing boleh, mau 1000 sapi boleh. Dan ada yang melarang kalau soal kemampuan. Dan kalau kita mau sembelih, Bismillah atas namaku dan keluarga. Tidak perlu bawa data-data nama keluarga. Jadi disebutkan tukang sembelihnya dan capek menunggu sampai sebutkan nama-nama. Tidak perlu. Udah Bismillah atas namaku dan keluarga. Termasuk kata atas namaku dan keluarga, termasuk orang tua yang sudah meninggal. Termasuk orang tua yang sudah, karena kita adalah hasil daripada orang tua. Itu sudah termasuk, tidak perlu kita sebutkan. Ada sebagian ulama membolehkan kalau kita mampu, mau khusus kambing atas nama orang tua tidak masalah. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, itu sudah termasuk orang tua kita bersama keluarga besar kita. Ini salah satu kenikmatan, dan ini termasuk juga sedekah yang berguna bagi orang yang sudah meninggal di keluarga kita. Wallahu ta'ala. Dan juga bisa kita mewakili. Tapi kalau di Idul Adha tidak makan dan minum sebelum salat, kenapa? Bukan karena tidak boleh. Tapi Rasulullah ingin pertama pembukaannya, buka sarapannya atau makan di pagi harinya selepas Idul Adha adalah dari hasil sembelihan kambing itu atau dari kurban. Jadi kita sebagian sedikit. Tapi kalau kita merasa alhamdulillah rezeki saya banyak di rumah, alhamdulillah banyak ada makanan, mau sedekahin semuanya, semua usaha tidak masalah. Tapi yang saya maksud, kenapa tidak kita sekali-kali hidupkan sunnah Rasul?
Jadi sebagian, walaupun ada sebagian sedikit lah buat istilahnya sama sedikit porsi nasi atau apa, karena kita berhak sebagai kita kurbankan lillahi ta'ala, kita berhak menikmati kurban ini yang lillahi ta'ala supaya kita mendapatkan keberkahan, bukan hanya orang lain. Terus yang kedua ada masalah pembayaran. Kalau kita wakili panitia, boleh kita pesan sama panitia, tolong sedikit dari kurban saya minta buat saya makan. Itu tidak masalah, kita boleh minta. Dan boleh kita wakili, tapi kita tolong ingatkan, tidak boleh pembayaran hasil sembelihan itu dari kulitnya. Ini menjadi salah satu persoalan di Indonesia. Banyak tukang sembelih datang, ketika kita tawarkan untuk sembelih ini, berapa Pak? Oh tidak apa-apa, kasih aja kulitnya sama kepalanya. Jangan Anda setuju, jangan Anda terima. Oh maaf, saya tidak bisa. Bapak berapa ongkos sembelihannya? Kita harus makan dulu. Tidak, saya ikhlas, tidak apa-apa, saya ikhlasnya. Tapi yang penting kepalanya sama kulitnya. Itu aja yang saya minta, yang lain tidak apa-apa. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini kurban. Kata kurban berarti lillahi ta'ala, bukan untuk jual beli. Kalau kita sudah bayar dari bagian kurban, berarti bukan lillahi ta'ala. Harus kita jaga amalan itu. Tapi bagaimana cara jalan keluarnya? Kita harus sepakat, ijab kabul. Sepakat dulu, Pak. Saya udah begini, saya kasih untuk sembelihan 50.000. Bapak setuju? Ya udah setuju. Selesai, sudah sembelih, sudah foto, sudah semua. Lepas ini semua kita kasih ongkos 50.000 ongkos sembelihannya. Habis itu Pak, kulitnya sama kepala hadiah buat Bapak. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi bukan untuk bayar sembelihan. Faham maksud saya? Harus dibedakan supaya jangan sampai amalan kita kurban habis biaya, habis ini malah tidak diterima karena sudah kita bayar sebagian daripada kurban. Saya silakan bayar apa yang kita sepakati. Mau hadiahkan kepada dia, karena kita tidak bisa guna. Buat apa yang kita menggunakan kulitnya tidak bisa, tapi mereka buat mereka lebih berguna. Oleh karena itu kita bisa hadiahkan untuk mereka. Bahkan kita bisa juga kasih daging untuk mereka bisa menyebutnya sebagai sedekah. Wallahu ta'ala. Setelah kita mengamati video barusan, hal-hal apa saja yang kalian belum pahami atau belum mengerti, silakan. Siapa yang mau bertanya? Apa saja hal-hal yang diharapkan dalam menyembelih? Apa saja hal-hal yang diharapkan ketika menyembelih? Siapa yang menguliti sebelum benar-benar mati? Apalagi? Coba. Silakan. Bolehkah menyembelih pada malam hari? Bolehkah menyembelih hewan pada malam hari? Boleh saja. Boleh. Apalagi? Siapa lagi yang bertanya? Apakah kurban sudah dengan uang? Kurban, apakah kurban bisa diganti dengan uang? Siapa yang akan mengerti? Tidak bisa jika dilakukan hukum yang menjadi sedekah. Tidak bisa jika dilakukan hukumnya menjadi sedekah. Siapa lagi yang akan mau bertanya? Saya Pak. Siap. Bagaimana jika menyembelih tidak putus salah satu uratnya? Bagaimana menyembelih tidak putus salah satu uratnya? Siapa yang mau menanggapi? Ada? Silakan. Boleh asal disembelih kembali. Sembelih kembali. Ya. Dan selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Apa hukumnya menyembelih hewan kurban dengan membelakangi kiblat? Apa hukumnya menyembelih hewan dengan membelakangi kiblat? Siapa yang mau menjawab? Boleh jika dalam keadaan darurat. Boleh jika keadaan darurat. Ya. Ada lagi? Silakan. Apa
rukun penyembelihan. Siapa yang akan jawab? Satu, orang Islam. Dua, hewannya harus halal. Tiga, alat yang digunakan harus tajam. Iya. Ada lagi? Silakan. Lagi? Tidak ada. Baik. Apa lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, Bapak akan mengulas sedikit dari jawaban yang diberikan. Itu tentang tadi ada permasalahan tentang bagaimana menyembelih kalau salah satu uratnya tidak putus. Ya. Nah, cara menyembelih itu harus disyaratkan harus memutuskan 3 saluran, yaitu satu saluran yang disebut dengan marki, yang kedua hulkum, yang ketiga wadjayan. Ya, ketiga-tiganya yang harus putus itu semuanya harus putus, ya, harus putus. Nah, bagaimana seandainya tidak putus salah satunya? Ya. Dalam kitab Tanwirul Qulub, ya, dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 237 dijelaskan di sana bahwa jika seandainya terjadi seperti itu, maka solusinya boleh disembelih kembali dengan cepat, dengan secepatnya kita sembelih lagi. Kalau seandainya lama kita tidak sembelih lagi, bisa seandainya hewan tersebut masih hidup ya, masih hidup, kita kalau sudah lama waktunya boleh disembelih kembali, dan dagingnya itu halal untuk dimakan kita. Kalau misalkan tadi tidak segera disembelih kembali, maka kalau sudah mati, ya, kalau sudah mati, maka itu tidak sah dan haram hukum dagingnya. Dan tadi kalau tidak misalkan waktunya sudah lama, ya, langsung mati, maka itu termasuk dagingnya haram, tidak boleh dimakan oleh umat muslim. Ya. Itu salah satu jawaban tentang tambahan dari Bapak tentang pertanyaan kalian tadi. Nah, bagi 3 kelompok dikarenakan di sini ada 1, 2, 3 laki-laki, maka Bapak akan membagi kelompok itu 1 kelompok 1 laki-laki, ya. Yang lainnya perempuan, yang lainnya silakan gabung dengan 3 kelompok tadi, ya. Silakan, kalian sudah besar, kalian dapat memilih kelompok masing-masing. Silakan berbagi menjadi kelompok 3 kelompok, ya. Satu kelompoknya 4 orang satu kelompoknya. 1 orang yang 1 kelompok berarti 3, ya, kurang 1. Silakan pada gabung. Di sini satu.
Nah, sekarang silakan oleh kalian amati atau oleh kalian saksikan. Bapak akan memperhatikan tentang penyembelihan hewan kurban, dan nanti kalian maju ke depan untuk mempraktikkan masing-masing kelompok. Nah, di sini ada dua jenis hewan, ya, yaitu satu domba, yang kedua boneka onta, ya. Nah, yang pertama kita gali lubang dulu, sediakan lubang dulu, ya. Yang kedua kita membaringkan hewan ke sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Nah, lalu diikat, ya, diikat dengan kuat. Yang selanjutnya kita rekan-rekan di sini itu praktik, ya, tidak bisa menggali lubang, maka di sini dipakai dengan ganjal, ya, ganjal. Nah, seperti ini, ya, sudah diikat, ya, sudah diikat. Nah, cara penyembelihannya yaitu, ya, kita membaca basmalah, ya, Bismillah atas nama siapa, ya, atas nama sebulan selanjutnya kita lalu membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya kita membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Atau misalkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu bisa, ya. Nah, lalu kita membaca doa, yaitu Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, ya. Nah, cara penyembelihannya, ya, untuk hewan yang seperti sapi atau kerbau, ya. Nah, ukurannya dari sini, ya, dari sini, dari ini tiga jari, ya, 3 jari. Nah, 3 jari. Kalau untuk hewan yang kecil seperti domba atau kambing, ya, 2 jari, ya, 2 jari ukurannya. Nah, dengan menyebut nama Allah, ya, Bismillah. Nah, bisa ditarik dari atas ke bawah, ya, bisa dari bawah ke atas, ya. Untuk menghindari bisa pada dasarnya boleh saja, ya, boleh dari atas, dari bawah ke atas, boleh dari atas ke bawah, ya. Cuman kalau dari atas ke bawah itu si darahnya itu akan memancar kepada kita, ya. Kalau dari atas ke bawah, kalau dari bawah ke atas itu aman, kalau, ya, aman. Nah, maka ditariknya dari bawah ke atas, ya, seperti ini, ya. Nah, bagaimana kalau tidak putus 1 kali? Boleh 3 kali tarikan, tarik ke bawah lagi, tarik lagi ke atas, ya. Misalkan masih ada yang tidak putus salah satu rasnya, bisa sampai 5 kali, ya, kembalikan lagi ke sana, ya. Nah, itu, ya, yaitu harus ketiga-tiganya harus putus, ya, 3 harus putus, yaitu tadi, yaitu 1 kulkum. Kulkum itu apa? Kulkum itu saluran pernapasan, ya, saluran pernapasan. Yang kedua madi. Kalau madi itu adalah saluran makanan dan minuman. Yang ketiga ada yang disebut dengan wadjen. Wadjen itu adalah 2 urat tadi, ada yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, maka harus sini, ya. Tapi
jangan sampai misalkan sampai putus semuanya, itu harus dihindari ya, dihindari, bahkan hukumnya makruh itu kalau sampai menyembelih sampai putus itu ya itu. Nah sekarang silakan memperhatikan hewan untuk penyembelihan, dimulai dari kelompok ini dulu, silakan maju ke depan. Pertama-tama menyiapkan lubang, kedua menyiapkan pisau atau golok yang tajam, ketiga memalingkan hewan ke arah kirinya dan mengarah kiblat. Jika menyembelih unta maka ukurannya 3 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dan selanjutnya kelompok ini. Kita menyembelih beruang menjadi pilihannya. Kedua, menyiapkan pisau atau golok yang tajam. Tiga, memalingkan hewan yaitu sebelah kiri. Ketiga, untuk ukuran luas kita gunakan 3 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma Silakan sekarang kelompok ini untuk beberapa memperhatikan pemilihan. Mau ini silakan mana saja bisa. Pertama-tama menyiapkan lubang, yang kedua menyiapkan golok atau pisau yang tajam, yang ketiga memalingkan hewan ke sebelah kiri dan menghadapkan ke arah kiblat. Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Sekarang Bapak akan membagikan KPD ya, untuk dikerjakan kemudian. Yang
waktunya sudah habis, dibuka saja. Sekarang kemudian ke alhamdulillah kita telah memperhatikan tentang penyembelihan kurban. Dan penyembelihan itu praktik pembelajaran penyembelihan hewan kurban. Nah, penyembelihan itu dengan arti menghilangkan ruh dengan cara memutuskan 3 saluran, yaitu 1 saluran pernapasan, yang kedua dengan saluran makanan dan minuman, yang ketiga 2 urat. Saluran makanan yaitu disebut dengan al-mar'i, ya, saluran makanan. Yang kedua disebut al-wulqum. Al-wulqum itu saluran pernapasan. Dan yang ketiga yaitu al-wadjan, yaitu 2 urat nadi. Yang 2 urat nadi itu ketiga-tiganya harus putus, ya, harus putus. Nah, seandainya tidak putus 1 kali sembelihan dengan tidak sengaja, terjadi misalkan ada goloknya misalkan patah atau goloknya lepas dan lain sebagainya misalkan, maka itu bisa disembelih kembali dengan cepat, ya, dengan cepat. Seandainya sudah lama misalkan terpisahnya, maka itu disarankan harus ada harus masih hidup, ya, harus bisa masih hidup, maka bisa disembelih kembali, ya. Kalau tidak disembelih kembali, misalkan sudah mati tapi urat tersebut salah satunya tidak putus, maka itu hukumnya haram dimakan bagi orang muslim, ya, bagi orang muslim. Nah, syarat untuk menyembelih itu adalah 1, orangnya harus orang muslim atau ahli kitab, ya, ahli kitab. Yang kedua itu goloknya, ya, golok atau pisaunya itu harus yang tajam. Kenapa? Agar mempercepat untuk penyembelihan atau untuk menghilangkan ruh, yaitu tidak menyiksa hewan, ya, tidak menyiksa hewan. Nah, hewan yang disembelih itu harus hewan yang halal, ya, harus hewan yang halal. Bahkan harus memenuhi kriteria haus, ya, kriteria haus. Apa itu haus? Haus itu hanya itu hewannya harus halal, ya, harus halal. Yang A-nya itu harus aman, ya, harus aman. Karena ada hewan yang berpenyakit yang tidak aman untuk dikonsumsi atau untuk dimakan, ya. Nah, jadi harus halal hewannya. Yang kedua harus aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, U-nya itu adalah harus utuh, ya, utuh. Jadi untuk kurban itu harus utuh, tidak misalkan tidak patah tanutnya, atau tidak pincang, atau tidak sakit dan lain sebagainya. Itu harus utuh, ya, harus utuh. Yang selanjutnya S-nya harus sehat, ya, harus sehat. Nah, itu khususnya untuk kurban itu harus memenuhi kriteria harus halal, aman dimakan, utuh dan sehat. Nah,
bisa memilih atau memilah hewan untuk kurban dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh hukum syara. Itu. Alhamdulillah kita mempelajari tentang praktik penyembelihan hewan kurban, dan untuk pembelajaran yang akan datang kita akan mempelajari tentang kepemilikan dalam Islam. Untuk itu kita lupa mengucapkan terima kasih kepada semuanya, dan semoga kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran atau materi yang akan datang. Sekarang kita berdoa bersama-sama dan kita bacakan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa